di podcast Kanwil DJP Kepulauan Riau. Nah, gimana kabar kawan pajak sekalian pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan serta kelancaran dalam melaksanakan pekerjaan kita masing-masing. Nah, kembali bersama podcast Kanwil DJP Kepulauan Riau yang tentunya membahas isu-isu yang menarik untuk kita diskusikan bersama. Dan pada hari ini kita akan membahas materi mengenai geliat bisnis shipyard atau galangan kapal. Dan tentunya untuk membahas topik ini kita bersama seorang narasumber yang luar biasa dan istimewa sekali. Ya, beliau adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia atau IPERINDO Kepulauan Riau. Beliau adalah Bapak Ali Ulai. Halo Bapak Ali, apa kabarnya Pak? Iya, terima kasih Bapak di sela-sela kesibukan Bapak ya memberikan kesempatan untuk kita bisa diskusi bersama di podcast pada hari ini. Nah, kita sambil diskusi, sambil kenalan sama Bapak Ali ya Pak ya. Nah, Bapak Ali boleh diceritakan Pak bagaimana Bapak bisa memulai atau merintis berkecimpung dalam industri shipyard di Batam Pak? Jadi memang saya dulu tuh dari umur itu 15 sudah membuat kapal di Kepri ini kan, bikin itu kapal kayu dan kita. 1 bulan itu kita bisa selesaikan itu 6 kapal setiap bulan. Jadi setelah saya tahun 70-an ya, sekitar 78 itu kan pindah ke Batam. Itu saya melanjutkan KMP. KMP di Batam ini banyak lah yang sudah saya bangun, seperti galangan kapal yang di pinggir laut itu banyak kan saya yang desi timbun, seperti membangun itu airport, runway, taxiway juga saya sudah tuh kena, sudah banyak menimbun laut, lahan-lahannya masih kosong. Akhirnya saya dapat orderan dari Malaysia 30 set ponton. Maka itu saya menjadi bikin galangan kapal. Oh, ya. Berarti hobi juga sebenarnya ya Pak ya? Buat kapal hobi. Ya, memang dari umur itu 15 sudah bikin kapal sih. Oh, gitu. Nah, kita bicara tentang industri shipyard nih ya Pak. Kalau menurut Bapak, bagaimana prospek shipyard di Indonesia Pak? Ya, prospeknya sangat bagus gitu. Tapi ya pemerintah harus benar-benar mendukung. Ya, artinya ya kapal-kapal jangan order di luar negeri lagi. Nah, seperti sekarang kita kan kekurangan itu tukang las gitu kan, weather itu, tukang las weather kan itu kurang. Jadi ya pemerintah harus bantulah bagaimana gitu mencari tukang las ini, karena kan banyak pekerjaan kan terlambat semua sekarang. Di Batam hari ini kurang lebih kapal yang dibangun belum lagi turun, hari ini sekitar ada 500 lebih kapal yang di Batam ini akan turun gitu. Sebenarnya ya tidak sekian banyak, tapi karena terlambat semua orderan masuk terus, di sini belum siap jadi banyak. Oh iya. Oh iya. Kalau orderan yang paling banyak itu dari dalam negeri atau dari luar negeri Pak? Dalam negeri. Oh, dari dalam negeri yang banyak ya Pak. Oh, oke. Nah, ini Pak, Citra Shipyard ya Pak. Nah, sempat terpuruk di pertengahan tahun 2015 sampai 2017. Nah, kemudian dapat lagi momentumnya di tahun 2018, tapi terkena dampak Covid lagi ya Pak, 2020 sampai 2022. Tapi mulai menggeliat lagi nih Pak, 2023 sampai kekurangan pegawai, kayak tadi Bapak bilang ya, kekurangan pegawai ya Pak. Nah, menurut pandangan Bapak nih, apa faktor utama dari yang mempercepat naik atau turunnya industri shipyard di Kota Batam? Jadi begini, kita waktu Covid itu bukan turun, nah memang sementara orderan kan kurang ya, tapi dari Citra Shipyard ini ya kita tetap bertahan, karena kita bangun, kita punya kapal sendiri. Orderan memang kurang karena kan Covid. Nah, jadi saya pikir
untuk saat ini bisa bertahan itu berapa lama kan, waktu Covid kan banyak yang tidak bangun kapal, banyak yang cuma standby aja gitu. Begitu selesai Covid semua kan bangun kapal, dan waktu Covid itu banyak juga kapal tua kan disekerapkan semua. Jadi waktu selesai Covid satu kali order semua, jadi betul. banyak jadinya. Mungkin saya pikir bertahan 2 tahun lagi ya, karena kapal-kapal itu banyak itu terlambat. 2 tahun lagi akan berkurang orderannya, kayak seperti ya mungkin yang tinggal sedikit aja, ya tergantung dari pemerintah. Kita di sini Citra Shipyard juga kan bukan membangun kapal saja, kita bangun ada kapal angkatan laut, kapal Basarnas, kapal Bakamla, ya kan, perhubungan, pelindo, macam-macam kapalan dari luar negeri juga banyak orderannya, dari Italia, dari Malaysia, berarti Ukraine juga pernah iya. order. Jadi kita ya banyak dari luar juga, ada campur lah, luar dalam ada kerjaan. Ya. Tapi tentunya peran pemerintah itu sangat penting ya Pak ya? Iya, sangat penting. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana kolaborasi yang selama ini terjalin dengan pemerintah Pak? Jadi kalau pemerintah itu harus dikasih tegaskan juga. Satu adalah keamanan gitu kan, adalah gaji jangan naik-naik terus, dan mengatasi demo. Sudah itu listrik itu PLN itu harus sangat bagus, harus diperbaiki. Seperti kabelnya udah 50 tahun harus diganti. Seperti dia punya trapo kan udah zaman dulu punya, jadi udah gak kuat. Ya itu harus diganti. Nah, sampai sekarang masih pakai yang lama itu, akhirnya jebol dan sini jebol, sana jebol. Jadi kami terganggu gitu produknya. Nah, dan listrik yang masuk ke kami punya jet ini, voltasenya masih kurang. Sebenarnya zaman 90 itu semua galangan termasuk Singapura itu tidak pakai listrik, mereka itu pakai genset. Saya lah pertama kali bangun galangan di sini, saya mentesting itu, saya tes itu pakai PLN 3 mega langsung saya pakai. Begitu oke, saya pakai, semua ikut. Satu batangnya pakai PLN sekarang, nggak ada yang pakai genset gitu. Jadi kalau gensetnya mati udah kita nganggur sekarang. Karena kalau mau hidupkan genset harus genset semua. Karena kan di sini hampir 3 mega sekarang gensetnya. PLN yang kita pakai. Kalau genset itu berapa unit? Ya kan? Nah, tidak mungkin ada standby genset masih ada PLN. Begitu PLN nyala, gensetnya tidak pernah dipakai. Begitu mau dipakai kan udah rusak semua genset gitu. Jadi pemerintah harus benar-benar lah, ini Indonesia ini saya pikir Batam ini cukup potensi ya untuk pos maritim ini. Berarti memang kolaborasi dengan pemerintah sangat diperlukan ya Pak ya. Nah, kalau untuk pajak sendiri nih Pak, kan sudah ada beberapa fasilitas perpajakan mungkin yang dimanfaatkan oleh Citra Shipyard. Nah, apakah optimal Pak dimanfaatkan selama ini? Boleh cerita Pak? Ya, saya pikir ini kan soal pajak ini kan harus super hati-hati kan gitu. Artinya ya kita juga kalau sudah mampu silakan dipungut, ya kan. Kalau masih belum mampu ya nanti dulu kan gitu. Jangan dibikin jadi masalah. Seperti sekarang, seperti genset, ya mau dipungut pajak, kan bingung orangnya. Yang mau pungut itu kan pemerintah daerah gitu, katanya sudah punya peraturan. Ya kan? Sedangkan genset tidak pernah dipakai, cuma taruh begitu aja. Gimana kira-kira kan? Kalau memang benar-benar udah sehat, silakan dipungut. Tapi sekarang ini yang penting pajak
bulanan, tahunan kita bayar ke kantor pajak dulu lah ya kan, menurut saya kan yang penting dulu kan gitu. Nah, jadi saya pikir soal pajak ini sangat bagus. Ada untung kita harus bayar. Kalau masih rugi gimana bayar pajak kan gitu. Maka itu kantor pajak itu juga harus mendukung. Gimana supaya pemerintah duduk sama-sama, pajak, bayar cukai, semua harus kita nih harus bersatu duduk membangunkan Kepri ini kan. Kalau setiap hari ya masing-masing sendiri-sendiri susah menurut saya kan. Seperti sekarang pajak ada kan, udah punya kantor pajak. Pajak yang bisa putuskan. Ada lagi daerah ini. Hah? Daerah mau pungut pajak juga nih. Pajak itu alat berat, itu jetset. Rasa saya ya memang ada peraturannya, tapi di daerah lain belum diterapkan. Jadi di sini mau diterapkan kan jadi susah kan gitu. Jadi ya kita tolonglah apa yang mau diterapkan, tolong duduk dipanggil semua pengusaha gimana, ya kan? Udah siap belum buat diterapkan? Jangan menjadi masalah menurut saya. Dipanggil apa, dipanggil gini gitu kan jadi masalah. Ya, berarti kalau Citra Shipyard sendiri udah menjadi wajib pajak yang taat ya Pak? Iya. Karena kan dapat penghargaan terus kan? Iya betul. Ada banyak piagam penghargaan tiap tahun ya Pak ya? Iya. Sebagai wajib pajak taat gitu ya Pak ya? Ya memang menurut saya pajak itu harus kita bayar. Tapi setelah kita bayar dari kantor pajak, terima kita punya pajak, harus mengeluarkan dukungan kita itu apa gitu. Itu uang kan bayar ke pemerintah ya, maaf ya kan gitu. Jadi harus mendukung lagi supaya pajak tambah besar lagi dapatnya kan gitu. Nah, tapi kalau sudah listriknya pun mati terus, airnya pun tidak ada, kita digalamin tak ada air kok, pipa air ada, ya, semua ada. Padahal air di sini sama listrik dari 3,8 kilo ini saya pasang semua. Jalan juga saya bangun. Tapi gak ada air sekarang. Dipasang air gak pernah ada air. Itulah saya pikir. Itu tentang fasilitas ya Pak yang jadi kan pajak sudah kita bayar. Tugasnya pajak, kita perlu mau siapapun itu pemerintah, kita sampaikan, harus menyampaikan supaya lancar kan gitu. Ada air yang bagus, listrik yang bagus. Akhirnya pajaknya kan lancar juga kan. Ini air aja nggak ada di sini. Iya. Berarti boleh disampaikan lagi nih Pak, harapannya apa tentang pelayanan perpajakan yang diharapkan Citra Shipyard? Nah, gimana Pak? Menurut saya ya sudah berapa tahun ini pajak ya sudah cukup bagus lah. Maka itu kalau hanya pajak saja bagus juga percuma kan. Harus yang lain-lain kita sama-sama. Baik cukai, pajak, semua pemerintah gabung lah kan. Supaya membangun Kepri ini kan gitu. Pajak sih menurut saya cukup lah. Karena saya bayarnya kan udah cukup banyak kan, cukup gitu. Tapi yang lain mungkin ya, iya, Pak. Ya seperti saya pikir yang kurang ya dibenahin lah. Dengan di daerah lain kan dipanggil pajak terus kan mereka takut, yang pengusaha kecil gitu kan dipanggil terus, ditanya terus kan takut mereka. Maka itu kita harus ada satu sistem gitu, pajak sekian harus bayar kan gitu. Dari nanti minta konsultan pajak begini begitu dibuat, bandingan langsung aja kan pajak aja kan. Kalau memang harus bayar ya bayar gitu kan. Konsultan pajak itu kan dari sana dari sini kan menurut saya tidak perlu yang kayak gitu. Menurut saya ya pajak itu cukup bagus lah, sama kita Citra kan. Kalau yang lain kita belum tahu. Berarti mungkin yang menurut Bapak paling penting kolaborasi. Iya, harus kita gabung semua. Seperti saya punya perusahaan di sini, karyawan saya pun, manajer, kita gabung semua. Terbuka semua lah apa yang mau kita bikin, yang niatnya hanya kita mau membangun gitu. Bagaimana perusahaan ini dengan bisa bayar pajak, dengan bisa bertahan. Kita bukan mau cari cuan dulu, yang penting bertahan karyawan ini. Seperti kita COVID dulu, ya kita juga
tidak ada PHK kan satu pun, dan gajinya tidak kita potong, tetap kita bayar full. Jadi mungkin karyawan juga merasakan kan, jangan ya. Saya pikir itu sangat penting buat teman-teman juga, karena waktu kita susah, karyawan itu kita keluarkan gitu, potong gaji apa. Waktu kita senang, kita diam-diam saja kan. Jadi ya karyawan itu kan itu sangat penting. Kalau mereka tidak mau mendukung kita punya perusahaan, dia cuma kasih ambil gaji, kita juga susah maju kan gitu. Jadi karyawan itu kita di Citra itu sebenarnya kita punya aset. Ya kan? Karyawan itu benar-benar aset. Tidak ada mereka kita juga tidak bisa. Jadi kalau kami sini Citra tuh manajer semuanya karyawan tuh udah kita kasih full kan tanggung jawab. Jadi dia mau kerja bagaimana silahkan. Yang penting mengikut gambar. Dia mau lembur sampai 24 jam sampai 36 jam terserah dia. Yang penting. Jadi menurut Bapak yang perlu ditingkatkan itu hubungan ke eksternal dari Citra Shipyard. Ya, pemerintah perlunya setiap berapa bulan duduk semua seperti kantor pajak, seperti bayar cukai, kayak saya buat di kan itu sering saya buat di kebun gitu kan, dipanggil semua apa masalahnya, kita selesaikan lah. Padahal selesaikan dengan 10 menit aja. Tapi kalau kita masing-masing 10 tahun juga tidak siap. Seperti dulu soal mobil gitu kan, mau dikasihkan mobil masuk dari Singapura itu kan 15 tahun tidak selesai. Padahal cuma putusan duduk sebentar, buka semua, ketua Baya Cukai datang, Pak Wakapolda datang, apa tuh BP datang, apa tuh dari Lantas datang, duduk sebentar aja, 10 menit selesai. Itu 15 tahun, mobil masuk Batam itu kan tidak kelihatan yang apa, yang dari Baya Cukai itu kan 001 ya, putuskan ada 001, 002 itu, putuskan 001, selesai. Sampai sekarang kan semua boleh masuk mobil kan, dulu kan tidak boleh. Sampai satu kali itu ditangkap semua, pergi rumah semua ditangkap itu waktu itu kan, tapi dia ngerti juga. Nah, maka itu perlunya kita duduk lah untuk membangun Batam harus duduk. Kayak saya, karyawan saya berapa bulan satu kali duduk semua. Apa masalahnya? Nah, bidang apa. Dan bukan galangannya gitu kan, ada scrap, ada pelayaran, ada maritim, ada supply, ada beton, macam-macam. Jadi harus duduk. Apa masalah sebenarnya? Tapi kalau masing-masing ya pasti ribut. Dia bilang, oh gini saya, dia gini, itu biasa. Duduk, udah jangan ngomong banyak, ngomong yang baik aja. Apa masalahnya? Nah itu aja. Kalau kurang uang, pinjam kan, uangnya kasih sampai cukup. Kan gitu. Saling-saling pinjam. Kalau tidak saya ngomong, ya mereka gak mau saling pinjamkan. Betul. Gitu. Betul, Pak. Berarti, tapi mendengar cerita Bapak tadi dari Citra Shipyard juga sering mengundang pihak dari pemerintah ya Pak ya, untuk duduk bersama. Ya bukan saya, IPINDO-nya. Oh, IPERINDO-nya ya. Betul. IPERINDO. Oke, baik. Nah, mungkin pertanyaan itu saja, atau dari Bapak Ali mungkin ada closing statement Pak mau disampaikan sedikit. Ya, jadi kalau kami mengundang itu pemerintah itu artinya pasti punya masalah, kita undang. Tapi setelah kita undang selesai masalahnya. Kemarin itu kan masalah pajak kan, kita undang. Kata ketua pajak itu kasih kita waktu cuma 1 jam, tapi akhirnya 3 jam lebih. Saya bilang, Pak, tadi bilang kan itu 1 jam, 3 jam lebih ya. Jadi ya mereka sangat senang lah. Kita kasih masukan gitu, bukan kita kurangi, kita tambahkan, jangan. Apa adanya masalah kita mengadu ke kantor pajak ya, bagaimana supaya pajak juga ke depannya lebih banyak lagi dapatnya. Betul, Pak, betul. Ya kan? Betul. Untuk mencapai tujuan bersama ya Pak. Ya, jangan kita tutup sana tutup sini pakai konsultan, sini kurangi ini kurang ini. Nah, kita nggak mau lah. Yang harus itu kita bayar.
ya kita bayar kan gitu. Betul. Wah, ini kita sangat mengapresiasi Bapak dalam melalui Citra Shipyard ini ya Pak ya, menjadi wajib pajak yang taat pastinya ya Pak. Iya. Oke, baik, mungkin udah cukup Pak closing statementnya? Cukup. Terima kasih ya Pak. Sekali lagi kami dari Kanwil DJP Kepulauan Riau mengapresiasi sekali Bapak Ali Ulai yang sudah memberikan kesempatan kita dapat diskusi bareng ini ya Pak tentang Goliath Shipyard di Kota Batam ini. Dan juga terima kasih kepada kawan pajak sekalian yang sudah menyaksikan podcast Kanwil DJP Kepulauan Riau. Dan saya Devi mewakili seluruh tim yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai ketemu lagi dalam podcast Kanwil DJP episode berikutnya.